Bab 2041. Ujung barat benua suci tengah. David kembali ke lokasi tersembunyi. Masalah dengan asosiasi orang suci sudah selesai. Zenon, yang baru saja mencapai puncak peringkat orang suci-suci, tentu saja bukan lawannya. Karena Zenon tidak dapat mengalahkan David, ia sendiri yang mundur. David tidak mengikutinya. Mustahil baginya untuk mengalahkan Zenon tanpa memperlihatkan sebagian kekuatannya di tingkat pradewa. Sejak saat itu, David menjadi ketua baru Persatuan Orang Suci. Tentu saja, itu hanya nama saja. Dia tidak akan peduli dengan asosiasi orang suci, dan segalanya akan diserahkan kepada Sid, wakil ketua. Ketanyaannya, David hanya ada untuk mencegah Zenon menimbulkan kekacauan. Kenyataannya, dia pun tidak peduli pada hal ini. Tugas satu-satunya adalah berkontribusi pada perdamaian Kerajaan Bintang. Di halaman, sekelompok wanita sedang berlatih keras. Dengan dukungan sumber daya yang tak terbatas, ditambah ajaran Celeste, mendiang Sovereign Ranker, kekuatan semua orang juga terus maju dengan mantap. David sangat gembira melihat pemandangan bahagia itu. Setelah dia membuka panel sistem, matanya berbinar. Dia telah mengumpulkan 10 juta poin mewah. Alba dan Marley pandai sekali menghabiskan uang. Sumber daya yang mereka kumpulkan seharusnya dapat ditumpuk menjadi gunung sekarang. Dengan 10 juta poin mewah, ia dapat memperbarui cloning ke tingkat berikutnya. Setelah ditingkatkan, dia bisa memanggil klon lain. Tidaklah sulit untuk meningkatkan tingkat keterampilan. David langsung mengklik tanda plus di belakang cloning dan sebuah jendela muncul seperti biasa. Ia meminta tuan rumah untuk mengonfirmasikan peningkatan tersebut. Setelah mengklik konfirmasi, David meningkatkan cloning ke tingkat berikutnya. Ini sangat mudah. Itu tidak sesulit meningkatkan kekuatannya. Sekarang, David hampir bisa memanggil 3 klon. Jika ia menyertakan wujud utamanya, akan ada 4 pradewa sebagian. Pada saat yang sama, ini adalah batasnya. Dia tidak dapat lagi meningkatkan kekuatannya atau melakukan cloning kecuali dia pergi ke peradaban yang lebih tinggi. Untuk saat ini, David tidak mempunyai niat melakukan hal itu. Dia masih mengumpulkan sumber daya. Sekarang, dia bersiap pergi ke Sekte Iridescent untuk menyelesaikan apa yang dia janjikan kepada Nova dan mencari tahu rahasia area terlarang di sekte tersebut. Setelah ini, tibalah waktunya untuk kembali ke bumi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, David melangkah ke celah angkasa dan menuju ke Sekte Iridescent. Dengan kecepatannya di ruang 8 dimensi, dia bisa mencapai benua warna-warni dalam waktu dekat. Eira dan saudara perempuannya pergi ke Gua Kares di bawah area terlarang. Ini adalah bagian paling rahasia dari area terlarang. Kecuali mereka berempat, semua orang lain yang datang ke sini sebelumnya semuanya lenyap. Di antara mereka adalah Grandmaster Nova, pemimpin Sekte Iridescent saat ini. Tidak seorang pun tahu bagaimana atau mengapa para orang suci itu lenyap. Meskipun Sekte Iridescent hanya menerima perempuan, hal itu tidak menghentikan para pengikutnya untuk menikah dan memiliki anak. Bab 2042. Kecuali tokoh-tokoh terkenal seperti 7 pendeta tinggi dan 7 peri, murid perempuan lainnya hanya bisa menikah dan memiliki anak setelah kekuatan dan status mereka mencapai tingkat tertentu. Namun, setelah menikah, mereka tidak dapat membawa anggota keluarga mereka ke sekte warna-warni dan hanya dapat menetap di luar sekte tersebut. Jika mereka melahirkan anak perempuan tersebut boleh bergabung dengan sekte Iridescent sedangkan anak laki-laki hanya boleh bergabung dengan sekte lainnya. Lagi pula, laki-laki tidak diizinkan untuk tinggal di Sekte Iridescent. Karena itu, beberapa kota besar di luar Sekte Iridescent sebenarnya merupakan kompleks tempat tinggal para anggota keluarga sekte tersebut. Keluarga Nova, keluarga Dream, menguasai salah satu kota ini. Baru setelah dia menjadi kepala keluarga, dia memperoleh lebih banyak sumber daya untuk keluarga, yang memungkinkan keluarga Dream berkembang perlahan-lahan. Begitu Nova kehilangan jabatannya, status keluarganya akan melemah drastis. Keluarga lain dapat datang dan mencuri manfaat yang dialokasikan untuk keluarga Dream kapan saja. Itulah sebabnya Nova selalu berhati-hati, karena dia sendirian menghidupi seluruh keluarga Dream.
Jumlah anggota di kompleks keluarga sekte iridescent lebih dari 10 kali lipat jumlah pengikut sekte iridescent. Itu adalah masyarakat yang besar. Di dalam gua Kares di bawah daerah terlarang, Eira dan saudara-saudaranya tiba di tepi kolam dingin dengan ekspresi gembira. Ada asap di atas kolam dingin itu, dan orang tidak dapat melihat apa yang ada di dalam air. Struktur yang tampaknya sederhana ini menyembunyikan rahasia besar. Bahkan Sid, mantan ketua asosiasi orang suci, atau Zenon, seorang tokoh terkemuka yang kekuatannya telah mencapai puncak dunia ini, tidak dapat mengenali apa yang ada di dalam kolam itu. Itu karena susunan ini bukan milik Star Kingdom. Sebaliknya, ia berasal dari peradaban yang jauh lebih tinggi. Susunan 9 naga surgawi. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat susunan ini sangatlah berharga. Ada 9 naga emas bercakar 5 di 9 pilar batu. Namun, naga-naga itu tidak diukir, melainkan jiwa 9 naga emas bercakar 5 disegel di sana. Naga emas cakar 5 merupakan salah satu monster galaksi teratas pada rantai makanan monster galaksi di alam semesta. Galaksi binatang di sebelah Bima Sakti hanya berisi binatang galaksi pada tingkatan paling bawah. Dibandingkan dengan naga emas bercakar 5, perbedaannya mirip dengan warga sipil dan bangsawan. Kesenjangan antara identitas mereka merupakan jurang yang tidak dapat dijembatani. Binatang-binatang galaksi seperti naga emas bercakar 5 terlahir dengan penekanan alami ketika menghadapi binatang-binatang galaksi biasa. Seseorang harus membunuh 9 naga emas bercakar 5 dan mengeluarkan jiwa mereka untuk membuat susunan 9 naga surgawi. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya ini. Mengenai bahan-bahan lainnya, tidak diragukan lagi betapa berharganya segala sesuatu. Jika seseorang ingin menciptakan susunan 9 naga surgawi seperti itu, hal itu bahkan mustahil dilakukan meskipun seseorang menggunakan semua yang ada di kerajaan bintang. Ini adalah susunan yang bahkan dapat menyegel langit, tetapi sekarang, ia digunakan untuk menyegel kolam kecil yang dingin. Setelah keempat saudari itu sampai di tepi kolam dingin, mereka berlutut serentak tanpa ragu-ragu. Kakak tertua Marin berkata dengan gembira, "Tuan, tugas yang Anda berikan kepada kami para budak akan segera selesai. Anda tinggal selangkah lagi untuk bangun lagi dan membawa kami pulang. Mereka yang pernah memfitnah dan menyakiti Anda akan dihukum. Kami telah mempersiapkan diri terlalu lama dan menunggu terlalu lama untuk hari ini." Saat dia mengatakan itu, Marin mulai menangis. 3 lainnya tidak lebih baik. Satu-satunya alasan mereka ada adalah untuk menghidupkan kembali guru yang mereka sebutkan setelah disegel di bawah kolam dingin. Susunan 9 naga langit dapat menyegel segalanya, bahkan tubuh dan jiwa seseorang yang terluka parah hingga berada di ambang kematian. Setelah disegel, kondisi mereka tidak akan memburuk. Sementara itu, orang-orang di luar masih bisa memikirkan cara untuk menyembuhkan mereka. Inilah keunikan dari arai 9 naga surgawi. Tentu saja tidak semua orang bisa membuat susunan 9 naga surgawi. 9 jiwa naga sudah cukup untuk menghentikan banyak orang, apalagi material lainnya. Guru, aku sangat bahagia. Akhirnya kita bisa kembali menjalani kehidupan seperti dulu, Eira terisak. Guru, saya menantikan hari di mana kita bisa bertemu lagi. Meskipun waktu telah berlalu, kamu masih sangat jelas di pikiranku. Bahkan suaramu terngiang di telingaku berkali-kali. Bab 2043. Keempat saudari itu berlutut di tepi kolam yang dingin. Mereka terus berbicara tentang betapa mereka merindukan tuannya selama beberapa tahun terakhir. Jika orang luar mendengar apa yang mereka katakan, mereka pasti akan terkejut dan tercengang. Itu karena mereka menyebut diri mereka budak. 4 tetua terhormat Saint sejati dari Sekte Iridescent adalah budak seseorang. Jika berita itu menyebar ke dunia luar, semua orang pasti akan tercengang. Siapa orang ini? Siapa yang tega memperlakukan 4 orang suci sejati sebagai budak? Satu hal yang pasti, Star Kingdom tidak memiliki karakter seperti itu. Sekalipun mereka adalah orang suci-suci, mustahil bagi mereka untuk dengan sukarela memiliki 4 orang suci sejati yang dengan sukarela menjadi budak mereka. Faktor yang paling mengejutkan adalah mereka begitu loyal. Mereka telah mempersiapkan diri selama jutaan tahun untuk tugas yang diberikan oleh tuannya.
Didirikannya Sekte Iridescent sebenarnya dilakukan untuk membantu mereka mengumpulkan berbagai fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Eira dan saudara perempuannya tidak membangun susunan 9 naga surgawi ini. Mereka tidak cukup kuat untuk melakukan hal itu. Yang disebut-sebut sebagai master mereka, Azul Feather, adalah orang yang telah mengerahkan segenap upayanya untuk membangunnya. Saat itu, ketika kelompok berlima datang ke Kerajaan Bintang, Azul terluka parah dan hari-harinya sudah dihitung. Akan tetapi, dia tidak dapat pulang karena jaraknya terlalu jauh. Demi menjamin kelangsungan hidupnya, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendirikan susunan ini. Setelah menyelesaikan susunan 9 naga surgawi, Azul memberikan tugas itu kepada keempat saudari dan menyegel dirinya dalam susunan itu. Dia baru akan bangun lagi setelah mereka menyelesaikan tugasnya. Para orang suci yang menghilang di Sekte Iridescent semuanya dibawa ke sini oleh Eira dan yang lainnya untuk dijadikan kuali dan mendedikasikan segalanya untuk kebangkitan Azul. Dengan kata lain, semua orang ini sebenarnya sudah meninggal. Akan tetapi, kematian seorang Saint di dalam susunan 9 naga surgawi tidak akan dirasakan oleh dunia luar dan tidak akan menyebabkan terjadinya kiamat. Susunan 9 naga surgawi sungguh sekuat itu. Jika langit saja bisa disegel, apalagi yang tidak bisa disegel. Tugas Azul untuk para suster adalah mengumpulkan 10 fisik teratas untuk kuali, mengolahnya menjadi orang suci, lalu membawanya ke susunan 9 naga surgawi. Kemudian, para suster harus melemparkan para korban ke dalam kolam dingin dan membiarkan Azul menyerap kekuatan mereka saat dia masih tertidur. Ketika Azul selesai menyerap 10 bentuk fisik teratas untuk kuali, dia akan bangun. 9 tubuh lainnya telah dikumpulkan, dan mereka bahkan telah mengumpulkan 2 atau 3 tubuh tertentu, tetapi sangat sulit untuk menemukan tubuh yang paling langka dan memikat. Sekarang tubuh yang memikat itu telah berhasil dikultivasikan ke alam suci, Azul akhirnya bisa bangun dan bangkit kembali setelah dia menyerapnya. Keempat saudari itu tidak sabar lagi. Mereka tidak sabar untuk melemparkan Lorraine ke kolam dingin dan membiarkan tuannya menyerapnya. Akan tetapi, bukan saja kekuatan mereka turun satu tingkat, berubah dari orang suci sejati menjadi pra-orang suci, tetapi tubuh mereka juga berada dalam kondisi yang amat lemah. Saat Lorraine melangkah ke Saint Realm, dia bukan lagi seekor semut yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Para suster sebelumnya telah menghadapi perlawanan keras. Akan tetapi, pada saat itu, mereka adalah orang suci sejati, jadi, betapapun kerasnya lawan mereka melawan, mereka tidak lebih dari semut yang mencoba mengguncang pohon. Namun kali ini, segalanya sedikit berbeda. Jika terjadi kecelakaan, hasilnya mungkin kurang memuaskan. Mereka telah mempersiapkan diri selama jutaan tahun sehingga para saudari itu tidak bersedia mengambil risiko sekecil apapun. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan, mereka hanya dapat bertindak setelah pulih. Bahkan jika keempat orang suci sejati secara kolektif jatuh kembali ke pra-orang suci, selama tubuh mereka pulih, mereka akan mampu mengalahkan Lorraine yang baru saja melangkah ke alam orang suci. Keempat saudari itu masih berbincang-bincang tentang betapa mereka merindukan tuannya, seolah-olah orang di kolam dingin itu dapat mendengarnya. Bab 2044. Meskipun kolam dingin itu dipenuhi asap dan situasi di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas, namun orang dapat mencium bau darah yang menyengat dan kebencian yang mengerikan begitu mendekat. Inilah yang tersisa setelah puluhan orang suci meninggal. Kita harus tahu bahwa para orang suci telah diakui oleh surga, sehingga mereka dapat hidup sepanjang surga dan bumi, serta bersinar bersama matahari dan bulan. Ketika para senior Sekte Iridescent baru saja menerobos ke alam suci, mereka bersemangat tinggi dan siap menunjukkan bakat mereka, tetapi pada akhirnya, mereka menjadi korban demi kebangkitan Azul. Sekte yang membudidayakannya dengan hati-hati memiliki motif tersembunyi. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya kebencian dan kebencian yang ada di hati setiap orang ketika mereka berada di ambang kematian. Eira dan saudara-saudarinya sama sekali tidak merasa bersalah atas kematian pengikut Sekte Iridescent. Demi membangunkan tuannya, mereka bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri, apalagi nyawa orang lain. Waktu terus berjalan. Keempat saudari itu punya banyak hal yang ingin mereka sampaikan kepada tuan mereka,
tetapi mereka juga tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat. Mereka bisa mengenang perlahan-lahan setelah tuannya bangun. Hal terpenting sekarang adalah memulihkan tubuhnya dan menyelesaikan langkah terakhir tugasnya. Tepat ketika mereka berempat hendak bangun dan pergi menyendiri, terdengarlah suara di dalam gua Kares. "Tuan, apa yang sedang kalian lakukan?" Eira dan saudara-saudarinya terkejut. Ini adalah bagian terlarang dari area terlarang, dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Jadi mengapa mereka mendengar suara orang lain di sini? Keempatnya serentak menoleh ke arah suara itu dan melihat sesosok tubuh elok berdiri di pintu masuk. Lorraine lah yang baru saja berpisah dengan mereka. Saat ini, Lorraine mengenakan gaun kasa hijau dan sosoknya yang menggoda dapat terlihat samar-samar di baliknya. Ditambah dengan energi khusus yang dipancarkan oleh tubuh yang memikat setelah matang, pria normal akan tergila-gila padanya setelah melihatnya. Kemunculan Lorraine yang tiba-tiba merupakan harapan keempat saudari itu. Untuk sesaat, mereka semua membeku. Mereka sudah merasa bersalah, dan sekarang mereka bertemu dengan orang yang terlibat, sehingga mereka tersesat untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Marin tersadar dan bertanya dengan ekspresi yang tidak wajar, "Lorika, kenapa kamu ada di sini?" "Tuan-tuan, kalian telah berkorban begitu banyak untukku, jadi aku khawatir tentang keselamatan kalian. Sekarang setelah aku bisa mengendalikan kekuatanku yang meroket dengan lebih baik, aku ingin melihat bagaimana keadaan kalian. Pada saat yang sama, aku ingin datang dan berterima kasih atas kerja keras kalian," jawab Lorraine dengan tenang. Para suster tidak mendengar ada yang salah dari ekspresi dan nada bicaranya. Keempat orang yang sadar kembali juga merasa lega untuk sementara. Jadi kenapa kalau Lorraine ada di sini? Dengan pengetahuan gadis ini, mustahil baginya untuk mengetahui rahasia 9 naga surgawi, apalagi tugas kita. Keempat saudari itu secara kolektif percaya bahwa Lorraine memang datang mengunjungi mereka. Lagi pula, gadis ini selalu memberi mereka kesan bahwa dia tidak licik sama sekali. Dia adalah tipe orang yang akan membantu penculiknya menghitung uang tebusan setelah dia diculik. Para suster sama sekali tidak menganggap serius orang seperti itu. "Lori, baik sekali kau peduli dengan keselamatan kami. Kami tidak membayar harga yang mahal untukmu dengan sia-sia, tapi jangan khawatir, kami baik-baik saja. Karena kami memilih untuk melakukan itu, kami cukup percaya diri. Hanya saja kami sedikit lemah, tapi kami akan pulih sepenuhnya setelah masa istirahat," Eira menghibur. "Baguslah. Kalau kamu menderita luka fisik yang parah demi aku, bagaimana aku bisa tenang? Aku takut aku bahkan akan terus-terusan hidup dalam rasa bersalah," kata Lorraine dengan serius. Bab 2045. Suasana di dalam Goa Kares menjadi harmonis. Eira dan saudara-saudarinya memandang Lorraine dan meratapi kekuatan tubuh yang memikat itu. Mereka belum pernah melihat tubuh dewasa yang memikat sebelumnya. Lorraine sebelumnya sudah mempunyai kecantikan yang tak tertandingi. Sekarang dia telah menjadi orang suci dan tubuhnya yang memikat telah matang, dia telah meningkat tidak hanya satu tingkat. Wanita seperti itu tidak akan bisa dikalahkan. Dia bahkan bisa mengalahkan beberapa dewi berpangkat tinggi di kampung halaman para saudari, apalagi kerajaan bintang. Jika guru melihat Lorraine, dia pasti akan menyukainya. Sangat disayangkan bahwa dia adalah yang terakhir dari 10 fisik yang dibutuhkan, dan juga yang paling penting. Lorraine ditakdirkan untuk dikorbankan sebagai ganti kebangkitan guru. Saat guru terbangun, Lorraine pasti sudah berubah menjadi setumpuk tulang kering. Mereka berdua ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu. "Lori, kita akan hidup menyendiri untuk memulihkan diri. Kau harus keluar dulu dan membiasakan diri menjadi orang suci," Eira meminta Lorraine untuk pergi. Memulihkan tubuh mereka adalah hal terpenting bagi mereka saat ini. "Tuan-tuan, pergilah dan pulihkan dirimu. Aku akan menjagamu untuk memastikan keselamatanmu," jawab Lorraine. Jawabannya kembali mengejutkan keempat saudari itu. Jelas mereka tidak menduga Lorraine akan menolak. Ini adalah pertama kalinya Lorraine tidak menaati mereka. Dulu, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan. "Lori, kami tidak butuh kau untuk menjaga kami. Ini adalah bagian terlarang dari area terlarang Sekte Iridescent.
Tidak seorang pun akan datang ke sini, dan orang luar juga tidak diizinkan masuk. Kau harus keluar dulu. Kami akan menemuimu setelah kami selesai. Kali ini, kakak perempuan tertua Marin yang berbicara. Dia membuat dirinya sendiri sangat jelas. Dia tidak ingin Lorraine tinggal. Tentu saja Lorraine tidak bodoh, dan dia mengerti. Namun, dia tidak tergerak sama sekali. Lady Marin, aku muridmu, jadi aku jelas bukan orang luar. Aku cukup penasaran setelah memasuki tempat ini untuk pertama kalinya, jadi aku ingin melihat-lihat di sini. Kau harus hidup menyendiri untuk memulihkan diri. Jangan khawatirkan aku, kata Lorraine lembut. Eira dan saudara perempuannya mulai menanggapi hal ini dengan serius. Lorraine telah tidak mematuhi mereka 2 kali berturut-turut. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada apa dengan gadis ini? Apakah dia menyadari sesuatu? Mustahil. Keempatnya langsung menepis gagasan ini. Susunan 9 naga surgawi bukan berasal dari kerajaan bintang, jadi bagaimana mungkin seorang gadis dari peradaban tingkat rendah tahu apa itu? Bagaimanapun, bahkan jika dia melihat 9 naga langit, bagaimana dia bisa tahu kalau ada manusia di bawahnya? Lori, aku akan mengatakannya lagi. Kau harus pergi sekarang, dan kita tidak butuh siapapun untuk menjaga kita, Eira menegaskan lagi. Nona Eira, biarkan aku tinggal di sini dan melihat-lihat. Aku penasaran mengapa tempat ini didirikan di bagian terlarang di area terlarang, Lorraine menolak lagi. Pada saat yang sama, matanya mulai mengamati Gua Kares. Ada 9 pilar batu besar dengan naga yang tampak hidup di atasnya. Di tengah Gua Kares terdapat kolam dingin berasap yang mengeluarkan bau darah yang kuat. Bersamaan dengan rantai yang menghubungkan pilar ke kolam dingin, segalanya tampak begitu menakutkan. Lorraine punya firasat bahwa rahasia yang ingin diketahuinya ada di bawah kolam dingin. Bab 2046. Dia tidak akan pergi sebelum keraguan dalam hatinya teratasi. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan tetap berada dalam kegelapan selamanya. Guru-gurunya sekarang performanya sedang buruk, dan begitu mereka pulih, dia mungkin bukan lawan mereka meskipun dia sekarang adalah seorang suci. Saat itu, dia hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Lorraine tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki IQ tinggi sejak dia masih kecil. Jika tidak, Stan dan Clinton, pewaris 2 keluarga terkemuka di Capital City, tidak akan terpikat olehnya dan buru-buru pergi setelah melakukan pengangkatan selama 10 tahun. Generasi tua Capital City saat itu hanya memiliki 2 kata untuk Lorraine. Luar biasa tak tertandingi. 2 kata itu menggambarkan lebih dari sekadar penampilannya. Seorang wanita, tidak peduli betapa cantiknya dia, tidak akan layak menerima kata-kata itu jika dia tidak cerdas, meskipun dia sebanding dengan seorang peri. Namun, Lorraine sangat pandai mengetahui kapan harus berpura-pura bodoh dan kapan harus menunjukkan kecerdasannya. Saat pertama kali bergabung dengan Sekte Iridescent dan mendapatkan 4 tetua ternama sebagai gurunya, dia mengemas dirinya sebagai gadis baik yang tidak berpengalaman, bodoh, dan manis. Dia akan mematuhi keempat gurunya dan tidak pernah mengajukan keberatan. Sekarang, dia merasa waktunya telah tiba, jadi dia mengungkapkan pikirannya tanpa ragu-ragu. Harus dikatakan bahwa waktu Lorraine sangatlah tepat. Tak lama setelah dia berpisah dengan keempat gurunya, dia mengikuti mereka secara rahasia. Keempat saudari itu akhirnya menyadari keseriusan masalah tersebut. Gadis ini pasti tahu sesuatu. Jika tidak, dia tidak akan terus-terusan tidak menaati kita. Lori, ini adalah tempat terpenting di Sekte Iridescent. Tanpa izin kami, tidak seorang pun bisa masuk, termasuk kamu. Aku perintahkan kamu untuk pergi sekarang. Ini adalah kesempatan terakhirmu, jadi kuharap kamu akan memanfaatkannya, kata Ursa. Lady Ursa, aku tidak ingin pergi. Jawaban Lorraine sederhana dan jelas. Dia masih menolak. Apakah kau akan melanggar perintah gurumu? Apakah kau pikir kau sudah mandiri sekarang setelah menjadi orang suci? Apakah kau tahu bagaimana kau bisa sampai ke wilayahmu saat ini? Kami berempat membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Apakah kau akan membalas kami seperti ini?
Apakah kau ingin mengkhianati kami dan membuat kami marah? Setelah Ursa selesai berbicara dalam satu tarikan napas, dia terengah-engah. Tubuhnya sudah sangat lelah dan sekarang dia sangat marah kepada Lorraine. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan memburuknya kondisi fisiknya. Tiga lainnya juga menatap Lorraine. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka masih tidak dapat mengerti bagaimana seorang gadis kecil yang tidak berpengalaman dari peradaban tingkat rendah mendapat keberanian untuk tiba-tiba menghadapi mereka secara terbuka. Siapa yang memberinya keberanian? Kalau saja tubuh mereka sudah pulih dan mereka tidak takut akan kecelakaan apapun, mereka pasti sudah mengambil tindakan untuk menaklukkan Lorraine dan melemparkannya ke dalam kolam dingin agar diserap oleh guru sehingga tugas mereka bisa selesai. Lady Ursa, bukankah kau membesar-besarkan masalah ini? Aku tahu bahwa semua yang kumiliki sekarang adalah pemberian dari kalian berempat, dan aku juga sangat berterima kasih padamu, tetapi aku hanya penasaran dan ingin tinggal untuk melihat-lihat tempat ini. Apa istimewanya tempat ini? Bagaimana mungkin aku tidak menaatimu? Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Kau bisa membayar begitu banyak untukku, bahkan dengan mengorbankan tubuhmu sendiri, tetapi kau tidak mengizinkanku tinggal. Mengapa begitu? Lorraine menarik kembali tatapannya yang menghindar dan menatap guru-gurunya, wajahnya menunjukkan keraguan. Kalimat ini membuat keempat saudari itu tercengang sejenak. Bab 2047. Terjadi keheningan di dalam gua Kares itu untuk beberapa saat. Kakak keempat, Giada, yang tidak pernah berbicara, memecah keheningan dan bertanya, Lori, bisakah kau ceritakan padaku mengapa kau melakukan ini? Apakah benar-benar karena kau penasaran? Apakah kau akan melanggar perintah guru-gurumu karena ini? Apakah kau tahu betapa patah hati kami jika kau melakukan ini? Apakah itu sepadan? Tuan-tuan, saya tidak ingin melakukan ini, tetapi saya pikir karena Anda bersedia berkorban begitu banyak untuk saya, Anda seharusnya tidak menyembunyikan rahasia apapun dari saya, jawab Lorraine. Kami tidak menyembunyikannya darimu dengan sengaja, tetapi sekarang bukan saatnya. Jika saatnya tiba, kami pasti akan memberitahumu semua rahasia kami. Bagaimanapun, kau adalah penerus kami. Benarkah? Saat kamu akhirnya memutuskan untuk memberitahuku, itu juga saatnya bagiku untuk melepaskan tubuhku yang memikat, kan? Perkataan Lorraine bagaikan guntur yang tiba-tiba menggelegar. Terdengar di benak keempat saudari itu, membuat mereka pusing. Mereka semua menatap Lorraine dengan mata tidak percaya. Bagaimana dia bisa tahu kebenaran masalahnya? Tidak ada orang luar yang mengetahui rahasia ini, kecuali keempat saudarinya. Namun, Lorraine mengungkapnya dalam satu kalimat. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Lori, kenapa kamu punya ide seperti itu? Apa maksudmu dengan menyerahkan tubuhmu yang memikat? Kita. Sebelum Giada sempat berbicara, Lorraine menyela. Kau tak perlu lagi mencari alasan untuk menipuku. Aku tahu kau menginginkan tubuhku yang memikat. Mengenai alasannya, aku tidak tahu, tetapi menurutku rahasianya harus disembunyikan di bawah kolam air dingin. Sekarang semuanya telah terungkap, dia tidak ingin lagi berpura-pura. Dia akan bertanya langsung atau mencari tahu sendiri. Lorraine tahu bahwa karena guru-gurunya saat ini sedang melemah, inilah satu-satunya kesempatannya. Dia tidak akan mendapat kesempatan lain jika dia melewatkan ini. Dia bahkan mungkin akan dirugikan jika dia melakukan itu. Eira dan saudara-saudaranya memandang Lorraine seolah-olah ini adalah kali pertama mereka bertemu dengannya. Mereka tidak mengerti bagaimana gadis yang penurut, bijaksana, murni, dan naif menjadi seperti ini. Apakah dia hanya berpura-pura? Seorang gadis kecil seperti dia berhasil berbohong kepada kami empat wanita tua yang telah hidup selama jutaan tahun. Tentu saja, itu juga karena mereka tidak memperhatikan Lorraine sama sekali. Di mata keempatnya, gadis muda seperti Lorraine, yang lahir di peradaban tingkat rendah, dapat dimanipulasi sesuka hatinya. Dia akan sangat bersyukur memiliki mereka sebagai gurunya, jadi bagaimana mereka akan meragukannya. Ketika para suster mengumpulkan tubuh-tubuh yang lain, korban-korban yang lain akan mulai melawan dengan keras setelah mereka mengetahui kebenarannya. Namun, pada saat kritis terakhir ini, Lorraine tiba-tiba mulai menanyai mereka. Astaga, Lori, siapa yang memberitahumu hal ini?
Tanya Marin, sang kakak tertua, sambil mendesah. Lady Marin, aku berasal dari peradaban tingkat rendah, dan aku dibawa ke sini oleh Lady Eira bahkan sebelum aku bisa tiba di Sekte Iridescent. Oleh karena itu, aku hanya menghubungi sedikit anggota Sekte Iridescent. Jadi menurutmu siapa yang memberitahuku ini? Selain kalian berempat tetua terhormat, siapa lagi yang tahu rahasia daerah terlarang ini? Lorraine tidak menjawab tetapi malah bertanya kepada pihak lain. Kapan kamu mengetahuinya? Saat kau bilang kau akan menggunakan teknik terlarang untuk membantuku meningkatkan kekuatanku. Setelah Lorraine selesai menjawab, dia melanjutkan tanpa menunggu Eira berbicara. Aku sangat sadar diri. Bahkan Celeste, yang tumbuh bersamamu, tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Jadi, kebajikan dan kemampuan apa yang kumiliki hingga membuatmu mengorbankan dirimu untuk membantuku? Lalu, aku ingat Celeste pernah mengatakan kepadaku bahwa kita berdua memiliki fisik yang sama, jadi aku berani menebak bahwa kau hanya menginginkan tubuhku yang memikat. Sedangkan Celeste dan aku, kami hanyalah alat. Namun, aku tidak tahu mengapa Celeste, yang telah berada di sini selama bertahun-tahun, ditinggalkan oleh kalian semua. Aku ingin kalian semua menjelaskan hal ini kepadaku. Gua Kares kembali sunyi. Keempat saudari itu menatap Lorraine. Lorraine menoleh tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Kedua kubu kemudian terlibat adu tatap. Harus kukatakan, Lori, kamu adalah wanita terpintar yang pernah kutemui. Kamu lebih memahami situasi daripada siapapun. Saat waktunya bersembunyi, kamu bersembunyi dengan baik dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Kamu juga tahu cara mengekspos. Kau harus melakukannya pada waktu yang tepat. Akan berakibat fatal bagimu jika kau melakukan ini lebih awal atau lebih lambat, Marin memuji tanpa ragu. Bab 2048. Terima kasih atas pujiannya. Sekarang setelah kau tahu segalanya, aku mungkin juga akan memberitahumu bahwa yang kita butuhkan memang tubuh yang memikat. Bahkan lebih dari itu, kita membutuhkan tubuh Sein yang memikat. Marin tidak menyembunyikan kebenaran lagi. Lalu mengapa kau menyerah pada Celeste? Dia adalah seorang sovereign ranker, jadi dia tidak jauh dari Sein. Jauh lebih mudah melatihnya daripada aku. Tanya Lorraine curiga. Kami menyerah pada Red karena tubuhnya yang memikat telah rusak dan kehilangan nilainya, jadi itulah sebabnya kami mentransfer energi kami kepadamu. Tubuh Celeste yang memikat telah rusak. Lorraine tiba-tiba mengerti. Tidak heran keempat guru mengirim Celeste ke Gua Es. Tampaknya dia telah kehilangan nilainya, tetapi siapa yang merusak tubuh Celeste yang memikat? Dia harus melakukannya dengan seorang pria untuk merusak tubuhnya yang memikat, bukan? Pria mana yang cukup beruntung untuk disukai Celeste? Siapa yang membuat Celeste tidak ragu untuk melanggar perintah gurunya dan bahkan mengorbankan dirinya sendiri? Lorraine memeras otaknya dengan cepat. Tidak diragukan lagi bahwa tubuh Celeste yang memikat masih utuh sebelum menjalankan misinya. Kalau tidak, dengan kemampuan keempat guru itu, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama. Setelah melaksanakan misi tersebut, tubuhnya yang memikat menjadi rusak. Kalau begitu, ini pasti terjadi saat misi sedang dilaksanakan, jadi dia ketahuan begitu dia kembali. Siapakah pria ini? Apakah itu? Lorraine tiba-tiba teringat seseorang. Mustahil. Tidak mungkin itu dia. Bagaimana kabarnya dia? Tentu saja tidak. Lorraine mengingat dengan saksama perjalanan ke Star Kingdom bersama Celeste. Tampaknya selain Amadi, kepala Star Mansion yang lebih muda, satu-satunya pria lain adalah David. Ibu Amadi dan Celeste adalah teman baik, jadi seharusnya tidak mungkin karena Amadi dan Celeste berasal dari generasi yang berbeda. Karena itu, hanya David yang tersisa. Tiba-tiba Lorraine teringat. Suatu ketika, dia bertemu dengan Celeste dan David di waktu yang bersamaan dan wajah Celeste memerah saat melihat David. Meski itu hanya momen yang cepat berlalu dan orang biasa mungkin tidak menyadarinya, Lorraine lah yang telah melihatnya. Saat itu, dia agak bingung. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia baru sadar kalau mereka berdua pernah berselingkuh waktu itu. Kalau tidak, dengan kekuatan dan identitas yang dimiliki Celeste, mengapa wajahnya harus memerah? Saat memikirkan hal ini, Celeste tahu bahwa kasus ini sudah ditutup.
David adalah orang yang merusak tubuh Celeste yang memikat, tetapi yang membingungkan Lorraine adalah bahwa David hanyalah seorang eternal pemula, jadi meskipun dia berbakat, mengapa Celeste akan jatuh cinta padanya? Kisah-kisah aneh apa saja yang terjadi di sini? Bab 2049. Lorraine sungguh pintar. Tidak heran bahkan seorang wanita tua seperti Marin, yang telah hidup selama jutaan tahun, memujinya. Tidak semua orang dapat membuat analisis akurat hanya mengandalkan beberapa kata dari Marin serta petunjuk kecil yang mereka ketahui. David telah merusak tubuh Celeste yang memikat. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi atas kemauannya sendiri, melainkan dipaksa. Akan tetapi, rincian itu tidak penting lagi. Merupakan kenyataan yang tak terbantahkan, tubuh memikat yang rusak hampir menyebabkan tugas sang saudari gagal. Untungnya, mereka menemukan tubuh menarik lainnya. Jika tidak, nasib Celeste akan jauh lebih buruk daripada dikirim ke gua es. Setelah Lorraine mengetahui inti permasalahannya, dia menjadi semakin marah. Kebenciannya terhadap David pun bertambah besar. Dia bisa menerima wanita manapun, kecuali dia. Kenyataan itu membuat Lorraine yang sombong tidak dapat menahan amarahnya. Apapun yang terjadi, dia harus bertanya langsung kepada David tentang hal ini. Jika tidak, Lorraine tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan jika dia meninggal. Kebencian semacam inilah yang membuatnya bertahan dalam teknik terlarang tersebut dalam waktu yang lama. Jika bukan karena sosok David yang menertawakannya muncul dalam benaknya saat ia pingsan, Lorraine tidak akan pernah mampu menahannya. Setelah memikirkan semua ini dalam waktu yang sangat singkat, Lorraine melanjutkan, "Tuan-tuan, saya ingin tahu mengapa Anda menginginkan tubuh yang memikat itu. Jika memungkinkan, saya ingin memberikannya kepada Anda. Pada akhirnya, Anda tetap guru saya dan Anda telah berkorban banyak untuk saya. Meskipun ada motif tersembunyi, saya akan tetap bersyukur." Eira dan saudara-saudarinya saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Lorraine akan mengatakan itu. Jika memungkinkan, mereka juga ingin mempertahankan Lorraine karena tuan mereka akan sangat menyayangi Lorraine setelah dia bangun. Sayangnya, mereka tidak mendapat kesempatan tampil pada waktu yang sama. Lorraine tidak dapat memberi mereka apa yang mereka inginkan, dan dia juga tidak akan dengan sukarela memberikannya kepada mereka. "Lori, kamu telah membuktikan kepada kami bahwa kami tidak salah tentangmu. Sayangnya, kamu tidak bisa memberi kami apa yang kami inginkan," kata Marin sambil menggelengkan kepalanya. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" tanya Lorraine lagi. "Kami ingin tahu segalanya tentang Anda, termasuk kehidupan Anda." Setelah Marin menyelesaikan kalimatnya, keempat saudari itu bertindak bersamaan. Dalam sekejap, mereka mengepung Lorraine dan memotong rute pelariannya. Meskipun mereka sangat lemah, mereka memiliki pengalaman bertempur. Terutama kakak tertua Marin dan kakak kedua Ursa. Keduanya pernah menjadi Saint sejati yang hanya selangkah lagi menjadi Saint suci. Kekuatan-kekuatan seperti itu juga akan menjadi puncak Prasanto bahkan jika mereka turun satu level. Mereka akan tetap menjadi yang terkuat di antara para Prasanto. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa keempatnya sekarang sangat lemah dan mereka tidak dapat mengeluarkan banyak kekuatan. Meski begitu, menurut mereka tidak memiliki masalah menggabungkan kekuatan untuk menghadapi Lorraine, seorang Saint pemula yang belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Awalnya mereka takut akan kecelakaan. Oleh karena itu, mereka ingin menunggu hingga pulih sebelum bertindak untuk menjamin tingkat keberhasilan 100%. Sekarang setelah mereka terungkap, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Mereka hanya bisa mengorbankan Lorraine terlebih dahulu untuk membangunkan tuannya dan kemudian memikirkan pemulihannya nanti. Ketika Lorraine mendengar jawaban Marin dan melihat tindakan ketiga orang lainnya, dia mendesah pelan dalam hatinya. Benar saja, situasinya seperti yang dipikirkannya. Mereka menginginkan hidupnya, namun, apa yang akan mereka lakukan padanya setelah itu? Lorraine tidak tahu. Mungkin dia masih terlalu kurang pengalaman. "Tuan-tuan, apakah kita benar-benar perlu saling bertarung seperti ini? Serius, aku sangat menghormati kalian, dan aku tidak ingin bertarung dengan kalian. Apakah tidak ada solusi damai?" tanya Lorraine dengan nada memohon. "Lori,
Mari kita menjadi guru dan murid di kehidupan selanjutnya. Aku berjanji akan mengajarimu dengan baik saat waktunya tiba. Untuk kehidupan ini, tolong biarkan kami mencapai tujuan kami, oke? Bab 2050. Tapi aku tidak ingin mati. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Lorraine menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kami harus melakukannya sendiri, maaf. Setelah itu, keempat saudari itu menyerang Lorraine secara bersamaan. Para guru menyerang muridnya pada saat yang sama, tak segan-segan membunuhnya. Mereka mungkin satu-satunya orang yang akan melakukan hal ini. Pada saat ini, Lorraine tiba-tiba menunjukkan energi yang luar biasa dahsyatnya. Hanya sains yang memilikinya. Seperti yang dikatakan Lorraine sendiri, dia belum ingin mati. Namun keempat gurunya menginginkan dia mati. Jika demikian, dia hanya bisa melawan guru-gurunya. Lorraine tidak akan memiliki kesempatan jika Eira dan saudara perempuannya telah pulih. Pada saat ini, keempatnya lemah, jadi hasil pertempuran ini sangat tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Lorraine memilih waktu yang tepat untuk pertarungan tersebut. Di dalam sekte Iridescent, Nova dengan cemas menunggu kedatangan David. Belum lama ini, dia mendapat kabar dari David yang mengatakan bahwa dia akan datang untuk menyelidiki daerah terlarang. Area terlarang sekte yang selalu tersembunyi dalam kegelapan akhirnya terungkap. Saat itu Nova sangat gugup. Sebagai sekte kuno, tidak ada orang suci lain di sekte warna-warni selain 4 tetua yang terkemuka. Ini tidak masuk akal dan tidak sehat. Yang lain menganggap pengikut sekte itu tidak cukup berbakat atau pekerja keras. Hanya Nova yang telah mencari tahu berbagai informasi tentang sekte tersebut yang mengetahui alasannya. Banyak orang suci yang muncul semenjak berdirinya sekte tersebut. Akan tetapi, orang-orang tersebut akan masuk ke area terlarang untuk berlatih dalam pengasingan sebelum mereka menerobos dan tidak pernah keluar lagi, atau dipanggil oleh para tetua terhormat setelah mereka menerobos dan kemudian tidak pernah keluar lagi setelah memasuki area terlarang. Singkatnya, semuanya mengarah ke area terlarang. Terlalu banyak rahasia yang terkubur di sana. Sekarang, rahasianya akan terungkap. Pada saat ini, ledakan, serangkaian ledakan keras mengganggu meditasi Nova. Apa yang telah terjadi? Dalam sekejap, Nova terbang ke langit. Dia melihat ke arah di mana suara keras itu baru saja terjadi. Apakah itu daerah terlarang? Tak lama kemudian, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Jelas mereka juga mendengar suara itu tadi. Sekelompok anggota inti segera datang ke sisi Nova. Nona Dream, apa yang terjadi? Mengapa ada suara keras yang datang dari area terlarang? Ya, kami semua mendengarnya. Apa ada sesuatu yang terjadi di area terlarang? Hanya 4 tetua terhormat dan Lorraine, kepala 7 pendeta tinggi tahun ini, yang ada di sana, kan? Apa yang mungkin terjadi? Apakah ada orang yang memasuki area terlarang? Tidak mungkin. Siapa yang berani melakukan itu? Kenapa tidak? Harta karun yang tersembunyi di gua es itu diambil paksa belum lama ini dan keempat tetua terhormat itu bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, tidak mengherankan jika seseorang masuk tanpa izin ke area terlarang. Semua orang mengemukakan pendapatnya satu demi satu. Jantung Nova berdebar kencang. Mungkinkah David telah masuk ke daerah terlarang dan bertarung dengan para tetua yang terhormat? Mustahil. Menurut waktu, dia seharusnya masih dalam perjalanan. Pokoknya, aku akan memeriksanya. Nova berteriak, semua senior sekte, ikuti aku ke area terlarang. Yang lainnya, kembali sekarang. Setelah berbicara, dia memimpin dan bergegas ke area terlarang. Para senior lainnya bergegas mengikutinya.